apa ya, dengan kondisi atau penyebab yang tidak masuk akal atau tidak nalar ya, tidak logika gitu. Penyakitnya juga aneh-aneh, ada yang tiba-tiba nggak bisa bangun, kemudian perutnya besar, membuncit seperti itu. Ada yang apa ya, seperti bangkai, artinya dia baunya nggak enak, cuma bisa tidur di kasur gitu kan, beberapa hari sampai akhirnya juga meninggal. Dan dari semua pelaku itu tidak ada yang tersisa. Kemarin kalau dari saya dan juga masyarakat di sini sering menyaksikan ada laki-laki tinggi besar berkepala banteng. Berkepala banteng gitu. Kemudian saya juga pernah bersama teman-teman YouTuber waktu itu menyaksikan ada sosok perempuan, pakai kemben putih, pakai selendang putih. Sebelum ini diekskavasi malah masih gundukan tanah, itu di atas gundukan tanah gitu beliaunya. Pemirsa Jawa Pos Radar Mojokerto dan RMTV, edisi misteri kali ini kita akan mengulas tentang situs Gemekan di Dusun Kedawung, Desa Gemekan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Situs ini konon pernah dijarah dan juga para penjara itu mendapat kutukan. Kejadian itu pernah diceritakan pada kurun waktu 1980-an karena komplotan penjara ini mengambil prasasti yang tersimpan di dalam situs yang dipercaya sebagai peninggalan Empu Sindo itu. Untuk mengulas tentang misteri tersebut, saya telah ditemani oleh Bapak Sekretaris Desa Gemekan, Bapak Hendra. Ya. Oke.
Terima kasih Pak. Sama-sama. Kami juga mendapat informasi bahwa di kisaran tahun 1980-an itu pernah terjadi penjarahan besar-besaran di tempat ini. Apakah itu artinya orang-orang waktu itu juga sudah tahu kalau di dalam ini ada prasasti dan benda-benda bersejarah itu? Betul Mas, waktu itu memang ada penjarahan, tapi untuk prasasti kayaknya mereka sudah tahu mungkin ya. Tapi memang ada penjarahan di beberapa titik, ada beberapa titik ya. Monggo, saya tunjukkan juga sekalian. Nah itu ada situ di sebelah sana juga nanti ada. Kalau nggak salah di balik sana ada. Nah, kita sebelum saya tunjukkan, karena seperti yang saya bilang tadi Mas ya di depan, bahwasanya kita paling tidak izin dulu menghormati. Jadi ya seperti ini mungkin dengan cara budaya juga adat, bukan maksud seperti apa, tapi karena memang paling tidak kita percaya bahwa ada makhluk lain selain manusia yang ada di sini kan. Dia tetap seperti ini, memang budayanya kita ikuti saja supaya nggak terjadi apa-apa kan begitu Mas. Masnya dilepas dulu sepatunya ya. Nah, naik ke sini sama lah Mas, ke ini kan dulu tempat ibadah, jadi kita perlakukan yang sama. Lubang yang di depan kita ini sebenarnya tempat apa? Ini kalau ini sebutannya namanya perigi atau sumuran. Ya, sumuran. Nah, di sumuran sini Mas kita bisa juga lihat bahwa di dalam situ, yang di sebelah situ itu bekas penjarahan yang waktu itu, tapi dari sisi sini, yang dari sisi utara. Nah, ada di sini. Ini tembus Mas, tapi nggak sampai ke bawah. Justru nggak sampai ke bawah, hanya sampai di sini saja. Lubang yang tampak ini ya? Kalau yang tampak bawah itu beda lagi. Begitu. Kalau yang di bawah itu justru malah yang dari selatan, lubang yang dari selatan. Yang Jadi dari sini berarti yang hanya sampai di sini. Itu sampai di bawah itu, nggak sampai ke lubang yang bawah itu. Nah, ini hanya sampai di sini. Kemudian dulu ini kan tertutup tanah semua Mas ya. Jadi penjara ini nggak tahu posisinya di mana. Jadinya dia diuruk kembali, kemudian mereka melubangi yang sebelah sana tapi ukurannya lebih kecil gitu. Jadi memang proses penjaraan itu pada waktu itu memang sangat leluasa. Sangat leluasa artinya memang masyarakat tidak ada yang tahu dan dilakukan di malam hari. Kemudian prosesnya juga nggak 1 hari, tapi berhari-hari sebenarnya di sini digali dan lain sebagainya. Mereka itu kayak terowongan itu jadi ini ya, apa, akses masuk? Akses masuk kalau dari sini enggak Mas, tapi dari selatannya. Masuknya dari selatan, selubang ukuran hanya seukuran manusia ya, merangkak gitu. Tiarap lah ya. Itu seukuran itu. Justru tembusnya dari selatan sana. Dan setelah mereka menjarah ditutup lagi kayak ini ya, ditutup dengan batu bata sisa yang hancuran itu, yang batu bata yang hancur itu ditutupin lagi. Dan itu terlihat karena tanahnya yang berbeda. Berbeda ya, struktur tanahnya berbeda dari yang bisa di atasnya. Yang oh iya. Balik. Satu, dua, bahwa Raja Empu Sindok tidak semena-mena membangun di lahan ini, tetapi lahan masyarakat dia beli. Nah itu, jadi salah satu dengan 3 kati emas itu. Nah itu sedikit, nah, mudah-mudahan interpretasi saya juga ini tidak salah. Pasti memang pasti ada, bagi siapa yang tidak mematuhi aturan yang disampaikan oleh penguasa saat itu,
itu pasti ada kutukan di prasasti itu. Kalau nggak salah prasastinya bisa di sebelah kanan, mungkin kutukan. Kalau nggak salah yang ini juga di sebelah kanan. Tempat Sima yang dia harus dijadikan sumber untuk menghidupkan ritual di bangunan suci. Bangunan suci itu yang kita duga ini. Yang bisa disebutkan adalah ada penyebutan bangunan suci yang disebut prasada. Artinya apa itu Pak? Prasada kalau melihat dari kamus Jawa kuno itu Zoetmulder antara lain dia menyebutkan sebagai sebuah bangunan yang menjulang tinggi. Siapa melanggar perjanjian yang ada di prasasti itu yang kena. Jadi siapapun, seluruh lapisan masyarakat. Ikut naskah kutukan itu kalau kita melihat kemarin waktu ditemukan ya, dia terlentang begini, maka dia itu ada di sisi kiri. Itulah yang diterjemahkan oleh banyak orang tuh dibaca. Itu isinya dari kutukannya. Kalau yang di atas ini aturannya. Nah, lubang yang di selatan itu yang di sebelah sini ini, Mas. Nah, jadi lubangnya memang seukuran manusia begini. Ini tembus sampai di lubang yang tadi. Ya, tembus sampai di lubang yang di sisi selatan tadi, ini tembus. Karena tidak terlihat antara tanah dan batu bata, jadinya tadi mentok ada yang di sebelah sana yang rusak tadi kan. Nah, pada saat ditemukan lubang ini juga ditemukan tutup ripeh. Di sini juga tadi. Di sini, tepatnya di sini. Tutup ripeh itu tutup yang isinya di situ. Kalau zaman dulu candi itu ada punya namanya apa ya, rohnya candi. Jadi di dalam ripeh itu biasanya ada benda-benda berharga di eranya. Rempah-rempah, kain zaman itu kan sangat luar biasa kain itu kan. Kain yang di situ ada juga mantra dan tentu saja logam mulia dan permata kan begitu. Ini kalau sekarang wadah. Ya kayak peti. Nah, dia tutup peti batunya di sini. Tapi yang wadahnya sudah tidak ada karena diambil. Nah, gitu. Kira-kira yang di sebelah utara juga ada. Itu juga yang tembus. Nah, ini sisi utara. Nanti kita lihat ya. Yang sisi utara itu yang Sisi utara itu yang tembus ke selatan gini. Nah, jadi pintu masuknya. Pintu masuknya. Nah, kalau dulu hanya terlihat ini saja, Mas. Hanya terlihat ini awal dulu. Kuncinya di sini. Ini titiknya yang dari sisi utara. Kalau yang tadi kan sisi selatan, yang ini sisi utaranya, Mas. Yang ini nembusnya ke selatan, kan gitu. Monggo, silahkan turun aja. Sini Pak ya berarti. Ya di sini. Jadi ini sudah pernah dibongkar sebelumnya ternyata sama penjara. Ini bisa dilihat ya, yang ini yang tersusun rapi. Yang sini sudah tinggal growol-growol, apa tanah campur tanah ini. Jadi ini yang dijarah, sebagian juga di sini. Ini dijarah sampai tembus ke sisi selatan. Nah, sisi selatan tembus, diambil di sana. Kalau lewat sini tidak dapat apa-apa, yang dapat justru malah sebelah sana. Dibuktikan dengan tadi tutup ripihnya ada di sisi selatan yang begitu. Dan waktu itu yang mereka temukan di sini apa sih? Sepertinya ripih beserta isinya begitu. Hanya tutupnya saja yang mereka tinggalkan. Kebetulan juga prasasti juga ditemukan di titik ini begitu. Di lokasi ini Prasasti batu yang Busindo itu ditemukan di sini. Dugaan dari tim BPJB hampir sama seperti faktanya, bahwasanya ini sepertinya ini pernah dilakukan aksi vandalisme atau penjaraan dan lain sebagainya. Memang betul terkait dengan informasi yang masuk ke desa bahwa prasasti itu sebenarnya tidak di sini, tapi di tempat yang lain kemudian dibawa ke sini. Tempat yang lain artinya masih di sekitar sini, cuman tidak ada di bangunan candi ini, tapi ada di luar dari bangunan candi. Dan dibawa ke sini Oleh para penjara sepertinya, karena waktu kita gali waktu itu, growol dan batu bata yang rusak itu berada di atasnya prasasti. Artinya prasasti ini memang sengaja untuk nguruk ini.
untuk nguruk bekas ini, bekas lubang ini. masuk. Iya, pintu masuk itu. Dan cukup cukup kaget juga kita kok ada prasasti di sini, kemudian lubangnya juga sampai tembus ke sana gitu. Mereka bisa mengangkat batu sebesar itu berarti orangnya lebih dari 1 orang itu kemungkinan. Informasi yang masuk sekitar 7 orang, Mas. Nah, di sini juga jadi suatu hal yang sangat mistis ya. Dari 7 orang itu bahkan sampai kami gali informasi sampai hari ini tidak ada satupun yang tersisa. Artinya mereka sudah meninggal. Iya, artinya mereka meninggal dengan dengan kondisi atau penyebab yang tidak masuk akal atau tidak nalar ya, tidak logika gitu. Penyakitnya juga aneh-aneh, ada yang tiba-tiba nggak bisa bangun, kemudian perutnya besar, membuncit seperti itu. Ada yang seperti bangkai, artinya dia baunya nggak enak, cuma bisa tidur di kasur gitu kan, beberapa hari sampai akhirnya juga meninggal. Dan dari semua pelaku itu tidak ada yang tersisa gitu. Pak, itu ceritanya waktu itu yang mereka berhasil ambil dari sini itu barang apa sebenarnya? Nah, kalau informasi itu yang kami dengar itu hanya lempengan-lempengan emas dan juga batu-batu, tapi informasi itu masih belum kita validkan karena memang kami masih kesusahan untuk mencari salah satu saksi mata yang memang betul-betul ikut mengambil ya. Itu karena memang dari 7 orang itu sudah meninggal semua. Hanya informasi ini masuk dari beberapa orang yang menyaksikan beberapa sekelompok orang itu datang ke sini melakukan penggalian. Dan salah satu diantaranya juga masyarakat ada yang kenal begitu loh. Salah satu dari mereka gitu. Dan lempengan emas dan sebagainya kan kemudian oleh mereka dijual kan? Nah, itu yang kami keperluan ini mistis juga. Sepertinya waktu itu memang untuk dijual ke kolektor atau mungkin dijual ke tukang emas ya, untuk apa gitu. Tapi dijual memang benda-benda berharganya. Justru malah kita tidak fokusnya bukan ke emasnya, tapi bahwa kita pasti tahulah kalau di prasasti juga disebutkan bahwasanya yang merusak ini akan terkena kutukan gitu. Yang kita cari paling tidak itu ada, oh ini loh tempatnya emas ketika itu, berarti memang betul di sini ada tutup beserta wadahnya, dan isinya ketika mereka ambil ya mereka akan kena kutukan dari ini yang disebut ketika kalau bahasa itunya sapatanya. Sapata artinya adalah sanksi atau hukuman bagi yang merusak atau mengambil sesuatu dari sini. Prasasti itu hampir semuanya seperti itu. Jadi bukan cuma mengutuk aja, tetapi dia menceritakan juga tentang lahan itu sebenarnya apa saja yang dilakukan. Kemudian siapa yang melanggar itulah yang akan mendapat kutukan. Jadi prasasti itu ya menyebutkan tentang sima di tempat ini ya. Di tempat ini adalah sebuah tempat yang diberi penghargaan karena mereka mengelola bangunan suci ya. Jadi itu di Jaya Raja itu membelikan tanah ya seharga 3 kati itu dan memberikan tugas kepada seseorang, saya lupa namanya, 2 orang tuh, kalau bukan putrinya dengan istrinya. Nah itulah yang mengelola sima itu. Kan di sima itu tetap ada setoran buat raja tuh, hanya berbeda dengan yang tidak sima seperti itu. Maharaja Pusindo itu mengayomi semua agama. Jadi dari sejumlah prasasti yang beliau keluarkan itu mengayomi baik itu bangunan suci beragama Siwa maupun Buddha. Kalau saya menangkapnya dari sisi itu, toleransi Sindo memang luar biasa. Dan itu bagi saya nggak kaget. Pak, cerita mereka mendapat kutukan akhirnya meninggal secara tidak wajar, sakit-sakitan itu dialami setelah mereka menjarah itu atau beberapa tahun kemudian? 40 hari Mas, informasi yang saya terima 40 hari setelah mereka melakukan penggalian ini. Infonya emas itu sudah tidak dipegang mereka, saat ini sudah dijual kok. Sudah dijual. 40 hari itu satu persatu mereka mengalami kejanggalan janggal itu ya? Janggal-janggal itu sampai 40 hari tepat habis sudah. Jadi 7 orang itu dihabiskan dalam waktu 40 hari lah, kira-kira seperti itu kalau kita analogikan ya.
Jadi 40 hari tepat sudah habis semua orangnya. Itu mereka kalau boleh tahu warga sekitar sini atau Ada salah satu pendatang dari luar yang pernah menjadi warga sini. Itu pendatang, dia datang ke sini, terus kemudian dia mengumpulkan orang dari tempat asalnya untuk melakukan penjarahan di sini. Dari daerah lain. Jadi dia pendatang dari daerah lain yang ke Gemaan, kemudian karena tahu di sini ada situs dan belum pernah tersentuh, dia ngajak orang daerah asalnya untuk menjarah ini. Artinya masih di Mojokerto, orang Mojokerto. Bukan, sudah di luar kota sebenarnya dia. Pendatang dari luar kota gitu. Karena satu, prasasti itu tidak pernah ada di luar, tidak pernah ada di dalam tanah. Karena itu kan harus dikenal, tahu oleh masyarakatnya. Itu harus bisa dibaca, sehingga itu letaknya harus di luar, bukan di dalam tanah. Nah, dilihat dengan kondisi pada saat ditemukan itu 130 cm dari permukaan tanah atau atas candi, karena ini ditemukan di bagian tengah daripada candi itu sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang menyimpan. Nah, kapan kami tidak bisa jawab begitu. Tapi yang jelas prasasti itu harusnya di luar biasanya. Terkait dengan kesaksian warga tadi yang mengetahui aksi penjarahan itu, sebenarnya kutukan yang ada di prasasti yang ditemukan oleh tim arkeologi itu seperti apa yang terbaca? Kalau yang terbaca memang dalam bahasa sastranya prasasti di situ kan disebutkan kalau dia di darat tersambar petir, kalau dia di laut dimakan buaya, terus kalau dia di hutan dimakan harimau dan lain sebagainya, dipatok ular gitu. Ketika memang sebetulnya itu hanya salah satu sanksi mas ya, salah satu hukumannya. Tapi kalau kita baca lebih atasnya lagi bahwa prasasti ini tidak boleh dirusak sampai akhir zaman. Jadi sebenarnya kutukannya itu terletak pada bahwa siapa yang merusak maka akan terkena hukuman. Nah, dari sekian yang terbaca itu hanya sebagai contoh hukuman di zaman itu. Kalau kutukannya seperti apa, memang beliaunya juga waktu bertemu kami, karena sudah, bahkan saya sempat bercerita tentang isi dari kutukan itu, beliau juga mengiyakan saksi mata itu bahwa ya memang betul Pak, karena memang dari semua yang sudah melakukan hal-hal buruk atau yang sengaja merusak dan mengambil dari sini tanpa izin, terkena kutukan itu. Ada yang sakit, ada yang meninggal. Bahkan kemarin yang melakukan ekskavasi juga pekerja di sini, kalau mereka memang punya niatan buruk, itu pun sakit. Kira-kira baru sebatas niatan pun dia sudah kena sakit.
tidak sampai meninggal dunia, tapi dia sudah sakit. Dan paling tidak masuk ke sini ya dalam keadaan suci, tanpa niat yang buruk dan lain sebagainya. Tidak ada niatan-niatan negatif lah intinya gitu. Pak, selama warga melakukan ritual upacara di situs Gemekan ini, ada juga nggak pengalaman-pengalaman misal melihat penampakan atau makhluk halus seperti itu? Sampai sejauh ini bahkan saya beserta teman-teman dari Universitas Surabaya mau bikin film dokumenter di sini juga mengalami kejadian spiritual gitu, atau kejadian mistis ya. Kemarin kalau dari saya dan juga masyarakat di sini sering menyaksikan ada laki-laki tinggi besar berkepala banteng gitu. Kemudian saya juga pernah bersama teman-teman YouTuber waktu itu menyaksikan ada sosok perempuan pakai kemben putih, pakai selendang putih. Sebelum ini diekskavasi malah masih gundukan tanah, itu di atas gundukan tanah gitu beliaunya. Kalau yang dari teman-teman universitas kemarin sama, mereka ada sosok perempuan yang muda ya, sama menurut keterangan mereka, tiba-tiba berubah menjadi nenek-nenek tua gitu, di sini. Dan sepertinya kalau yang wujud kepala banteng ini sudah sangat umum, masyarakat di sini dengar bahwa ada orang tinggi besar hitam di sini gitu. Dan ada juga yang bilang kepala banteng. Iya, kepala banteng. Dan itu posisinya di mana? Di dekat sumur itu atau? Enggak, tapi di luaran pagar sini seperti penjaga begitu. Kalau dalam bahasa kalau kita lihat di tokoh mitologi itu namanya Mahesasura. Mahesasura itu seorang kesatria berkepala banteng yang memang bertugas sebagai penjaga. Gitu. Makhluk manusia berkepala banteng itu mengganggu nggak? Mengganggu sih, sifatnya mengganggu manusia gitu. Ya kalau memang itu tadi Mas, kalau niatnya sini buruk, datang ke sini mau berniatan buruk pasti diganggu. Tapi kalau niatnya bagus tidak akan mengganggu kok sebenarnya, karena dia menjaga di sini. Demikian tadi pemirsa Jawa Pos Radar Mojokerto, penelusuran kita ke situs Gemekan ini, bahwa di sini dulu pernah terjadi penjarahan besar-besaran, sejumlah orang mengambil benda-benda berharga yang berada tersimpan di situs Gemekan, dan konon mereka mendapat kutukan seperti mengalami sakit-sakitan hingga meninggal dengan kondisi tidak wajar, dan itu dialami dan diyakini masyarakat sebagai kutukan dari sebagaimana yang tertulis dalam prasasti itu, seperti yang dituturkan oleh Bapak Sekretaris Desa dan juga yang dipercaya oleh masyarakat, bahwa selama kita berniat baik maka kita akan selamat. Di lain sisi ketika kita memiliki niat buruk pun maka malapetaka dan sebagainya itu bakal menghampiri kita. Demikian edisi misteri kali ini. Nantikan penelusuran kita ke tempat-tempat berikutnya di Mojokerto. Sekian.